Jawa adalah salah satu pulau di mana manusia purba dalam mengukirkan kisahnya dengan waktu yang sangat lama. Bagaimana mereka mencari makanan, bagaimana mereka menemukan alat-alat untuk berjuang, dan bagaimana mereka berinovasi. Perubahan dalam penggunaan alat dari bahan batu yang selanjutnya adalah bahan logam merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Kisah ini sangat layak untuk diturunkan kepada generasi-generasi muda. Bagaimana tidak? Di zaman seperti sekarang ini begitu banyak alat yang terbuat dari logam. Lantas, seperti apa peristiwa era logam tersebut? Simaklah video ini hingga akhir. Tapi sebelumnya, boleh dong buat kamu yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini ya. Oke, terima kasih. Baik, mari kita lanjutkan. Logam merupakan unsur kimia yang memiliki sifat yang kuat, liat, keras, dan mampu menghantarkan listrik atau energi panas ya. Pada zaman logam yang merupakan zaman di mana manusia pada saat itu memiliki kemampuan untuk membuat alat-alat dari logam. Kemampuan manusia membuat alat-alat atau benda-benda dari logam ini menunjukkan bahwa kebudayaan manusia terus berkembang, khususnya jika dibandingkan dengan zaman batu. Namun demikian, pada zaman logam ini, alat-alat dari batu tidak ditinggalkan sama sekali. Pembuatan alat-alat dari logam dapat dikatakan lebih mudah dibandingkan dari batu. Jika dibandingkan kedua zaman dalam memproses alat-alat tersebut, untuk pembuatan alat-alat dari batu sungguh sangat sederhana namun membutuhkan tenaga yang luar biasa. Karena batu-batu harus dipukul, diratakan, atau diasah untuk dihaluskan. Adapun pembuatan alat-alat dari logam adalah dengan terlebih dahulu meleburkan logam. Selanjutnya, cairan logam dimasukkan ke cetakan alat yang hendak dibuat. Proses pembuatan alat-alat dari logam ini menunjukkan adanya kemahiran teknologi pada zaman itu. Oleh karenanya, zaman logam ini memiliki julukan zaman perundagian. Pada zaman logam dibagi lagi menjadi beberapa zaman, yang menurut pada waktu itu ada 3 jenis ditemukannya alat-alat logam, antara lain zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Kita mulai dari zaman tembaga. Zaman tembaga inilah zaman ketika manusia dulu berhasil membuat alat-alat dari logam tembaga yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian zaman perunggu adalah zaman manusia membuat alat-alat dengan menggunakan perunggu. Alat-alat pada zaman perunggu ini antara lain kapak corong, negara, dan moko. Kapak corong bentuknya seperti corong. Bagian sembirnya belah. Ke dalam corong itu dimasukkan tangkai kayu yang menyiku pada bidang kapak. Kapak corong sering pula disebut sebagai kapak sepatu karena kapak corong ini menyerupai sepatu dan tangkainya disamakan dengan kaki manusia. Adapun negara adalah benda dari perunggu yang bagian tengah dan sisi atasnya tertutup. Di Pulau Alor, Nusa Tenggara, negara ini dikenal dengan sebutan moko. Moko adalah sejenis negara yang bentuknya lebih kecil.
Zaman besi. Pada zaman ini, manusia membuat suatu alat dengan terlebih dahulu meleburkan besi dari bijinya, kemudian menuangkan ke dalam cetakan menjadi alat-alat yang hendak dibuat. Pembuatan alat-alat dari besi ini lebih sempurna daripada tembaga atau perunggu. Alat-alat atau benda-benda yang dihasilkan pada zaman besi ini antara lain mata kapak dan mata tombak. Besar kemungkinan kedua alat tersebut adalah alat utama untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga dalam hal berburu maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka jauh lebih ringan dibandingkan menggunakan batu. Itulah nuansa ketiga zaman logam cikal bakal ditemukannya tembaga, perunggu, dan besi. Kita patut bersyukur karena para pendahulu kita sangat luar biasa kehebatannya dalam penemuannya demi mendukung kehidupan yang berkelanjutan dan lebih baik. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe ya. Mohon dibantu untuk channel ini agar lebih berkembang dalam menyebarkan sejarah yang ada, khususnya sejarah peradaban di Indonesia.